semuanya, kembali lagi di channel saya di Kopi TV. Di video kali ini saya mau membahas seputar murai batu juga, tapi ini saya nggak tahu judulnya apa ya, karena ini menurut saya sangat menyedihkan. Jadi masalah seperti ini nggak bisa dirahasiakan sebenarnya, dan juga nggak perlu ditutup-tutupi ya. Jadi masalahnya baru saya dapat beberapa jam yang lalu, tidak sampai beberapa jam, beberapa menit yang lalu, dan inilah masalahnya. Nah, jadi mungkin kebanyakan penangkar atau sebagian penangkar ataupun seorang yang mempunyai channel YouTube tentang penangkaran mungkin bakal merahasiakan hal yang seperti ini ya. Mungkin Anda sudah terlihat di depan layar kaca Anda seekor anakan murai batu yang sudah tidak bergerak lagi. Ya, jadi kronologisnya tadi pada saat saya mau ngecek, dan sebenarnya udah ada firasat saya pengen memanen anakan ini ya. Jadi pada saat saya lihat ke glodok itu, anakan kenapa kok seperti kurang sehat gitu ya. Dia mangap-mangap gitu guys, mangap-mangap. Kemudian saya langsung mengambil ini, apa ini, besek atau apa ini ya. Langsung saya pindahkan. Pada saat saya pindahkan, burung ini ternyata sudah patah-patah semua badannya guys ya. Tuh, kakinya patah. Ini bukan, nah itu kakinya patah ya. Jadi nggak usah dilihat, saya kasihan juga sebenarnya. Ini jadikan untuk pelajaran kita ya. Nah, jadi jangan tonton terus video ini sampai akhir supaya jelas apa masalahnya, apa yang terjadi dengan burung ini ya. Jadi sebenarnya sebelumnya burung ini juga kondisinya normal. Kemarin saya udah ada firasat pengen panen, cuman entah kenapa berat sekali rasanya gitu ya. Itu pada saat kemarin itu masih gemuk sekali, masih gemuk. Dan pagi hari tadi juga masih gemuk juga guys. Nah, pagi tadi saya sudah ada firasat sebenarnya. Wah, kenapa kok kayaknya terpikir anakan ini terus gitu ya. Jadi sebenarnya pagi tadi saya buru-buru pergi ke kantor. Nah, jadi otomatis burung ini saya rawat hanya kasih makanan pokok aja gitu ya. Yaitu adalah jangkrik. Nah, jangkrik tersebut umurnya juga udah bisa dikatakan tua ya. Sebenarnya jangkrik yang cocok untuk lolohan itu jangkrik yang kecil-kecil ya. Mungkin umur sekitar, saya nggak tahu ya umur jangkrik itu berapa, 2 minggu atau 3 minggu. Pokoknya belum ada bulu, dia lebih kecil lagi gitu ya. Sebesar apa ya, pokoknya dia kecil ya. Nah, setelah itu saya mikir, wah, apakah murai ini bisa nanti? Saya pikir begitu. Cuman karena waktunya udah mepet, akhirnya ya saya buru-buru juga itu guys ya. Saya buru-buru, saya ganti air, ganti makanannya kasih yang baru. Udah langsung saya tinggalkan. Setelah pulang tadi saya istirahat, tidur-tiduran. Nah, setelah itu baru saya cek kandang ya. Biasanya saya ngecek kandang itu pagi, siang, sore, malam ya. Itu saya cek terus kondisi burung-burung di sini, apa yang kurang, ada yang sakit atau enggak gitu ya, supaya tahu. Nah, cuman hari ini memang biasanya kan kalau hari-hari biasa kan karena libur itu kan biasanya ngeceknya nggak terhitung ya. Pagi itu bisa 2 kali, 3 kali gitu. Nah, cuma tadi ini karena memang lagi sibuk, buru-buru juga, makanya saya langsung cuman sekali ya, cuman sekali ngecek. Dan ternyata memang musibah ya. Jadi
seperti ini nggak perlu dirahasiakan. Jadi ini untuk kita pembelajaran buat kita supaya tidak terjadi lagi untuk kedepannya ya, baik dengan saya sendiri ataupun para penangkar-penangkar yang baru maupun senior. Nah, jadi intinya di sini kenapa kok indukan bisa membantai anakan seperti ini ya. Ini kan diinjak-injak, kalau saya lihat ini kayaknya, kalau bantai kekerasan ini bantainya beda ya. Kalau bantai kayak yang hutan dulu itu kan sampai berdarah ya, berdarah kemudian membuat kecacatan ya. Kali ini kakinya patah ini guys ya. Ini sepertinya diimpit-impit sama si betina ya. Kita nggak tahu pasti karena saya nggak masang CCTV dan saya juga nggak melihat secara langsung. Cuman kalau di patuk ini kayaknya enggak, cuman ini kayaknya ya gitulah guys. Sayapnya juga ini patah ini ya. Saya nggak mau liatin, kadang kan setiap orang itu berbeda, ada yang bisa lihat, ada yang nggak bisa. Bukan nggak bisa lihat karena astral, maksudnya nggak tahan karena kasihan gitu ya. Jadi ya seperti itu aja lah, saya gambarkan aja gitu ya. Nah jadi di sini intinya, jika pada saat Anda mempunyai lolohan murai batu anaan yang masih diloloh induk, itu Anda harus sigap gitu ya. Jangan terjadi hal yang seperti yang saya alami sekarang ini ya. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau bisa Anda kedepankan, ini kan namanya kelalaian saya ya, karena saya juga buru-buru, saya juga lupa bahwasanya hari ini ada rapat gitu ya, makanya saya buru-buru, jadi lupa guys mengurus ini. Nggak tahu kenapa kok saya lupa gitu ya, entah memang udah ajalnya apa gimana, kita nggak tahu. Apa memang kesalahan saya juga, saya rasa kesalahan saya juga. Seharusnya kalau misalkan Anda ada kerjaan seperti saya, misalnya ada pertemuan atau yang mendadak, lebih baik Anda mengurusnya lebih awal. Nah biasanya juga guys, saya ngurus ini setelah sahur itu saya udah ngasih makan semua, tapi nggak tahu kok tadi pagi itu sorenya udah saya kasih ini banyak makanannya. Jadi saya pikir ini bisalah tahan sampai pagi, jadi jam-jam 8, jam 9 bisalah saya cek kandang ya. Dan ternyata malah terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Saya telat, jadi saya buru-buru, akhirnya anakan juga. Nah, ini asli kalau saya, kesalahan saya ini memang. Jadi hal-hal yang seperti ini kita harus lebih sigap ya. Makanya resiko menangkar burung dengan mempunyai pekerjaan lain itu memang besar resikonya. Sebenarnya lebih aman adalah saat kita hanya menangkar burung saja, itu lebih bagus biasanya, lebih telaten lagi gitu ya, rapi lagi. Tapi kalau seperti saya ini, itu yang nggak tahu, kadang mendadak ditelepon suruh sana, mendadak ada kerjaan, mendadak ada gini. Nah, itu yang membuat murai batu tidak terawat dengan baik. Dan dugaan yang kedua, bisa jadi indukan juga birahi ya. Tapi kalau birahi biasanya memang dibuang. Nah tapi kenapa kok saya bilang birahi? Ini baru berapa menit saya angkat, ini indukan udah sibuk mulai ngangkut sarang lagi ya. Kalau dibilang kurang ajar ya gimana, namanya dia juga burung murai batu ya, kecuali manusia kan. Itu udah ngangkut sarang lagi guys. Tadi saya cek mana indukannya, ternyata udah bawa. Kita lihat tuh, nggak percaya kalian, tuh udah ngangkut lagi guys ya. Jadi saya masih bingung juga kenapa alasan dia, entah karena makanan, entah karena memang udah birahi lagi. Tapi kalau udah birahi lagi kenapa? Ini loh cuacanya badai gitu guys, tuh badai tuh.
ya. Ya, mungkin itu aja lah guys, video saya kali ini. Di video ini saya bukan, ya terserah mau Anda menganggap ini saya membuka rahasia saya, membuka kejelekan saya, itu terserah. Yang jelas di sini intinya saya membuat video untuk pembelajaran dan supaya kedepannya kita lebih baik lagi, saya maupun Anda, supaya tidak terjadi hal seperti ini lagi ya. Jadi jadikan video ini pembelajaran, bukan jadi video ini hujatan ya, tolong para subscriber saya. Oke, jadi cukup sekian. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video yang Anda suka.